PDIP ultimatum wali kota Solo mundur dari kader Banteng, ini jawaban Gibran. Nanti saya carikan jadwal biar tidak saling tumpang tindih jadwal. WA-nya itu sudah diungkapkan mau apa gitu Mas? Belum. Ya bertemu aja. Pekan ini atau? Ya nanti ya. Kemungkinan pekan ini Mas. Ya secepatnya Rencana mau mengambilkan KTA kapan? Nanti saya bicarakan dengan Pak Ketua DPC dulu. Datang kelihatan mukanya, pulang kelihatan punggungnya ketika beliau minta kartu tanda anggota untuk mencalonkan jadi wali kota ke DPD. Sudah dibuatkan 9 September 2019. Nah, sehingga mestinya saya menyarankan karena ini etika, atau KTA untuk dikembalikan atau membuat surat pengunduran diri. Pada faktanya sekarang Gibran masih tetap menyimpan KTA-nya sebagai anggota PDI Perjuangan dan tidak menyebutkannya kepada siapapun. Itu yang saya sebut tadi kan. Saya kira tidak ada yang tahu sekarang alasan dia untuk tetap bertahan di PDI itu apa dengan kondisi yang kayak begini gitu. Tapi cukup masuk akal tidak menurut Anda prediksi dari Komarudin Watubun bahwa kalau kemudian tidak itu akan dimainkan jadi narasinya Gibran? Ya itu yang saya sebut tadi kan, mereka belajar dari dua pengalaman yang sebelumnya. Gibran pernah dipanggil 2 kali karena dianggap melenceng dari putusan partai. Bagian dari strategi tidak itu menurut Anda? Bukan strategi bagi PDI. Mereka udah belajar dari 2 peristiwa itu. Kalau mereka ulangi lagi, punya potensi mereka akan dicibur di tengah situasi yang sangat krusial seperti ini gitu loh. Kalau sebelumnya kan nggak menurunkan elektabilitas. Ya. Kalau sekarang punya potensi mereka menurunkan elektabilitas kalau mereka melakukan tindakan yang sama. Kalau kemudian PDIP misalnya memecat Gibran Rakabuming Raka, tentu PDIP takut dicap sebagai partai yang baper karena tidak memberikan kebebasan kepada kadernya untuk bisa maju sekalipun itu beda dari pilihan politik PDIP. Tapi pada setting bersamaan, Gibran tentu saja tidak mau keluar dari PDIP, tidak mau mengembalikan kartu anggotanya karena Gibran takut dicap sebagai sosok yang dinilai tidak berterima kasih, dinilai sebagai kader yang kemudian membangkang dan meninggalkan PDIP dalam kondisi yang saat ini sedang rumit misalnya. Jadi oleh karena itu, baik dari segi PDIP ataupun Gibran, sama-sama sedang membangun satu komunikasi politik. Jangan sampai ada kesan satu sama yang lain itu merekalah yang terdolimi. Karena kalau PDIP memecat Gibran, tentu PDIP lah yang kemudian akan dituduh tidak butuh sama Gibran, dan Gibran akan mendapatkan insentif politik yang positif, yaitu sebagai pihak yang terdolimi. Begitupun sebaliknya, kalau Gibran meninggalkan PDIP, kartu anggotanya dikembalikan, maka Gibranlah yang akan dicap sebagai kader yang membangkang. Tidak perlu lagi didramatisir, kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas, pecat, nanti dia gunakan lagi itu. Waduh, saya disolimi, sudah lagu lama itu. Yang begini jangan, bahkan ini pemimpin-pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya. Harus ada kepastian, pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning. Maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Adanya sikap tegas secara de facto dan secara jure untuk mengeluarkan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan itu sangat ditentukan oleh tentunya pilihan langgam ataupun ritme kontestasi politik yang akan dilakukan pada Pilpres 2024. Itu karena kalau apabila kebijakan tersebut secara cepat dilakukan sekarang, itu akan mempengaruhi pembelahan politik di antara kekuatan-kekuatan yang saling berkontestasi. Tindakan tegas ataupun sanksi itu diambil tapi tidak secara formal ditetapkan. Iya, saya kira juga Gibran dalam posisi seperti itu kan. Dalam posisi masih ingin menangguk elektoral dari kemungkinan kalau ia dipecat, diberhentikan, ataupun tidak gitu ya. Nah sebetulnya kalau saya sendiri dari awal mengatakan Gibrannya lah yang maju ke depan.
sebenarnya mau apa gitu. Hingga hari ini tidak ada satupun mungkin di antara kita yang tahu apa alasan Gibran untuk tetap mempertahankan status dirinya sebagai anggota PDI Perjuangan. Karena selama ini dibilang PDI masih nunggu dulu akan ketemu dengan PDI Perjuangan, terus bilang ditanya soal apakah sudah berganti jadi yang kuning, dia juga tidak menegaskan penjelasannya lebih detail bahwa tidak gitu. Seperti itu saja. Itu cukup menurut Anda? Iya, saya tidak tahu. Makanya dunia ditanya, ini Gibrannya ini sebenarnya posisinya mau apa? Kalau mau tetap di PDI, nyatakanlah saya mau tetap di PDI kan. Nah tinggal ya PDI kalau mau bersikap menerima dia atau tidak kan terserah PDI kan. Tapi kalau mengatakan tidak ingin lagi bersama PDI ya sudah, keluar kembalikan KTA. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menerima surat dari DPC PDIP. Bacawa Pres dari Koalisi Indonesia Maju ini menyebut akan segera menindaklanjutinya. Sudah saya bawa ya, nanti akan kami tindak lanjuti, kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo Jumat 3 November 2023. Surat tersebut diketahui berisi imbauan kepada Gibran agar Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo tidak dituding bermain dua kaki jelang pemilu 2024. Selain itu, surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPC FX Hadi Rudiatmo juga berisi agar Gibran mengembalikan KTA PDIP dan membuat surat pengunduran diri usai maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Surat tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Solo sebelumnya. Teguh mengatakan surat tersebut sudah disampaikannya pada hari Selasa 31 Oktober kemarin. Teguh juga sudah mengkonfirmasi ke Gibran bahwa surat yang dimaksud telah sampai ke dia. Teguh menegaskan surat tersebut disampaikan ke Gibran karena Gibran tak kunjung membuat agenda untuk bertemu dengan Ketua DPC PDIP Solo itu. Karena dijanjikan mau datang, Pak Wali belum ke sana, terus akhirnya membuat surat tutupnya.